Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, para mahasiswa Fakultas Syariah YIN Palangkaraya, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bisa bertemu, bertatap muka dalam kuliah Usul Fikih 1. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan talfiq. Oke, sebelum memulai perkuliahan kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, talfiq. Sebelum kita bicara tentang talfiq ini, kita sudah membahas pada sebelumnya ada ijtihad, ada ifta, ada taklid, ada ittiba. Nah, barusan yang kemarin kita telah membahas tentang ittiba. Anda mudah-mudahan ingat perbedaan antara taklid dan ittiba. Kalau taklid itu mengikuti pendapat suatu ulama tetapi tidak mengetahui dasar hukum dan tidak mengetahui metode hukum yang digunakannya. Tetapi kalau ittiba, kita mengikuti pendapat suatu ulama namun kita mengetahui dasar hukum yang digunakannya dan mengetahui pula metode hukum yang digunakan ulama itu. Nah, saat ini kita sudah berada di sebagai orang yang sudah ittiba, ceritanya begitu. Lalu kembali kita, karena sudah sebagai orang yang mengetahui pendapat ulama, mengetahui metodenya, mengetahui dasarnya. Nah, ada sikap lain yang perlu kita bahas, yaitu tentang talfiq. Apa itu talfiq? Nah, sekarang kita bahas mulai bersama-sama. Talfiq, laffaqa yulaffiqu talfiqan, itu secara harfiahnya tambal sulam. Diumpamakan tindakan menambal sulam potongan-potongan kain untuk dijadikan sebagai sepotong baju yang utuh. Atau seperti kita mengumpulkan beragam hal dari berbagai tempat dan kemudian disusun untuk dijadikan sesuatu bentuk yang utuh. Tambal, macam-macam. Tambal sulam itu kan ada warna kuning, warna hitam, warna hijau, warna merah, warna putih, warna jingga, warna ungu, warna abu-abu, dan semua warna-warna, bahkan warna yang tidak jelas. Dikumpul sehingga itu tambah sehingga menjadi sebuah baju. Beginilah ceritanya. Sehingga di baju yang kita pakai ini warna-warni. Itu namanya adalah talfiq. Tambal sulam tadi. Kira-kira jelas ya arti talfiq itu. Nah, artinya begitulah, mudah aja insya Allah memahaminya. Nah, sedangkan menurut istilah bahwa yang disebut dengan talfiq itu adalah mengambil pendapat dari seorang mujtahid. Kita ambil pendapat seorang mujtahid, ya. Kemudian ambil lagi dari pendapat mujtahid yang lain, baik dalam masalah yang sama, dalam masalah yang kita hadapi ini masalahnya sama, ataupun dalam masalah yang berbeda, gitu. Kira-kira bisa dipahami ya, bahwa talfiq tadi mengambil pendapat dari satu ulama yang lain, kita ambil lagi pendapat ulama yang lain, kita gabung, kita sintesiskan di sini, kita kombinasikan baik dalam masalah yang sama ataupun pada masalah yang berbeda. Dengan kata lain, talfiq itu adalah memilih pendapat dari berbagai pendapat yang berbeda dari kalangan fikih. Nah, copot sana sinilah bahasanya. Kalau bahasa mudahnya itu kita sebutkan ya sintesis lah, mencampur adukan pendapat, itu mencampur adukan pendapat, copot sana sini. Itu bahasa mutlaknya kayak gitulah, bahasa mudah dipahami. Kira-kira bisa jelas ya, bisa dipahami tentang itu. Kemudian definisi lainnya bahwa menyelesaikan suatu masalah hukum menurut hukum yang terdiri atas kumpulan berbagai madhab, istilahnya kayak gitulah. Pendapat ini menyelesaikan satu persoalan hukum, ada problem hukum yang kita hadapi, lalu
dalam menyelesaikan problem ini kita ambil berbagai macam pendapat. Itu disebutannya talfiq. Kita ambil dari berbagai, ada mazhab Hanafi di dalamnya, ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki di dalamnya untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, itu disebut dengan talfiq. Jadi jelasnya talfiq mencampurkan atau menggabungkan, mensintesis berbagai pendapat baik dalam satu persoalan hukum maupun dalam persoalan hukum yang berbeda. Kira-kira jelas ya. Mudah-mudahan dari definisi ini sudah jelas. Itulah yang disebut dengan talfiq. Oke, barangkali bisa kita lanjutkan. Sebab terjadi talfiq. Kenapa sampai terjadi talfiq? Gitu. Nah, talfiq ini merupakan istilah yang lahir sebagai reaksi dari berjangkitnya taklid yang telah melanda umat manusia cukup lama. Ada dulu masa-masa taklid itu ada, masa-masa kebukuan Islam. Kalau Anda pernah belajar mata kuliah Tarikh Tashri, sejarah pembentukan hukum Islam, maka di situ Anda mempelajari tentang taklid. Ada masa taklid, masa kebukuan Islam. Nah, jadi dari taklid ini, dari istilah muncul taklid ini, akhirnya para ulama pada waktu itu yang memahami sebagai mutabi, para ulama yang memahami hukum Islam pada waktu itu mengatakan, udah, kita tidak perlu lagi berijtihad, pintu ijtihad sudah tertutup. Nah, gitu. Lalu karena ijtihad tertutup, maka kita melakukan talfiq saja. Nah, gitu. Nah, kemudian muncullah dengan bersamaan itu kebangkitan umat Islam juga ada muncul, dan eksistensinya ada yang membawa pro dan kontra di kalangan umat fuqaha. Tapi yang jelas talfiq ini adalah sebagai reaksi dari ada ucapan bahwa pintu ijtihad tertutup. Oleh karena itu, talfiq ini merupakan istilah yang relatif baru dalam lapangan fikih lah, istilahnya kayak gitu. Yang jelas talfiq tadi mencampur adukan ya, menggabungkan beberapa pendapat ulama dalam satu masalah atau dalam masalah yang berbeda. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, persoalan talfiq ini tidak, karena dia masih baru, berarti persoalan talfiq ini tidak ditemukan di kitab-kitab klasik, bahkan tidak pernah dibicarakan secara serius di kalangan mereka pada waktu itu. Dapat dikatakan talfiq adalah masalah baru yang kita kenal dalam permasalahan fikih dewasa ini, yang sengaja dibuat oleh ulama-ulama khalaf, khususnya pada abad ke-5 Hijriah. Ulama-ulama ini memproklamirkan pintu ijtihad telah tertutup. Nah, itu tadi kan sudah kita jelaskan. Akibatnya berjangkitnya penyakit taklid yang mulai dirasakan oleh dunia Islam, khususnya ulama-ulama pada waktu itu. Jadi karena adanya upaya untuk menutup pintu ijtihad, akhirnya di sisi yang lain kan ingin bangkit gitu. Tapi bangkitnya gimana? Merasa bahwasanya bukan sebagai orang mujtahid mustaqil, istilahnya yang berijtihad, memiliki kemampuan untuk berijtihad yang lebih tinggi, tidak ada di situ. Akhirnya dia bagaimana upayanya? Maka akhirnya melakukan talfiq, begitu, melakukan penggabungan dari pendapat-pendapat ulama itu saja. Nih yang terjadi. Maka dari sinilah muncul pendapat bahwa seorang harus terikat dengan salah satu mazhab. Nah, salah taklid tadi kan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain secara sebagian, inilah yang dikenal dengan istilah talfiq tadi. Nah, catatan, entah disebut talfiq atau tidak, untuk masa kini penelitian adalah suatu keniscayaan dalam suatu persoalan. Kita terlepas dari masalah talfiq ataupun tidak sebenarnya. Tapi kalau kajian atau persoalan itu kita tidak lakukan pengkajian, penelitian, maka tidak bisa. Maka harus kita mengadakan penelitian supaya terhindar dari talfiq tadi. Walaupun mungkin terjadinya talfiq dari penelitian kita, tetapi hasil penelitian itu dihasilkan melalui kajian yang serius, metodis, dan ilmiah, menggunakan teori-teori. Oleh karena itu, maka penelitian adalah suatu keniscayaan dalam mengkaji, mempelajari suatu persoalan. Kira-kira kita sepakat ya. Makanya mahasiswa itu
khususnya dalam mahasiswa Fakultas Syariah, ketika selesai studi dia membuat skripsi, atau S2 membuat tesis, atau S3 membuat disertasi. Nah, ini adalah merupakan penelitiannya terhadap persoalan yang dikajinya. Maka dari hasil penelitian itu bisa saja dia melakukan talfiq, gitu, mencampur-campur pendapat-pendapat yang lain. Nah, sehingga kaya khasanahnya, kajiannya, dan hasil penelitiannya juga ilmiah. Nah, kalau dihasilkan secara ilmiah, maka bisa jadi itu bisa diterima dalam suatu keilmuan. Oke, lanjut. Dasar hukum talfiq. Hukum talfiq gitu ya. Bagaimana hukum talfiq? Di antara ulama ada perbedaan pendapat tentang hukum talfiq. Setidaknya yang ada di slide kita ini ada 3 pendapat ulama yang membahas tentang talfiq ini, hukumnya. Yang pertama, bila sudah memilih salah satu mazhab, maka tidak boleh pindah mazhab lain. Kita ini sudah punya mazhab satu mazhab ini, maka tidak boleh lagi pindah mazhab. Itu pendapat yang pertama. Berarti talfiq tidak boleh. Keadaan orang itu sama dengan seorang mujtahid yang sudah memilih satu dalil, maka ia harus tetap berpegang pada dalil itu. Sebab dalil yang dipilihnya itu adalah dalil yang dipandangnya kuat. Nah, sudah dia berpendapat begini, artinya ketika kita mengikuti satu mazhab, berarti kita sudah meyakini mazhab ini adalah betul, benar, kuat sudah dalilnya. Maka tidak boleh lagi pindah-pindah ke mazhab yang lain. Artinya talfiq tidak boleh menurut pendapat yang pertama. Pertimbangan rasio dalam kondisi seperti ini menghendaki orang bersangkutan untuk mengamalkan dalil yang dipandangnya kuat dan mempertahankannya. Ya, amalkan aja yang sudah diyakini itu, gitu. Jangan lagi pindah-pindah ke yang lain. Nah, atas dasar ini maka talfiq hukumnya haram. Golongan ini dipelopori oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah ada sih, terutama Imam Al-Qufal Syaisi. Jadi ada sebagian dari ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa tidak boleh lagi, sebagian ulama Syafi'iyah tidak boleh lagi bertalfiq. Adapun di kajian ulama fikih sebelumnya, Maliki, Hambali, Hanafi segala itu kan mereka tidak pernah membahas masalah talfiq ini, gitu. Kan sudah kita bahas tadi kan ya. Nah, selanjutnya pendapat yang kedua, boleh berpindah ke mazhab yang lain walaupun untuk mencari keringanan. Boleh kita berpindah ke mazhab yang lain walaupun untuk mencari keringanan, namun bukan pada satu persoalan. Boleh berpindah ke mazhab yang lain walaupun hanya untuk mencari keringanan, tetapi bukan dalam satu persoalan. Nah, pendapat ini dipelopori oleh Imam Al-Qarafi, ulama besar dari Malikiyah. Imam Al-Qarafi ini ulama mazhab Malikiyah. Misalnya, wudu gaya Syafi'i, namun batalnya gaya Hanafi. Nah, itu tidak boleh. Waktu berwudu gayanya Syafi'i, tapi batalnya wudunya Imam Syafi'i ini dalam mazhab Syafi'i, bila tersentuh laki-laki dan perempuan itu batal. Nah, lalu tiba-tiba seseorang ini ingin mentalfik, mencampurkan berwudunya gaya Syafi'i, tapi batalnya tidak mengikuti Imam Syafi'i, justru mengikuti Imam Hanafi. Imam Hanafi kalau tersentuh dengan perempuan tidak batal, pas waktu dia tersentuh tidak batal. Saya mengikuti mazhab Hanafi aja deh. Maka menurut pendapat yang kedua ini tidak boleh seperti itu, karena dia dalam satu masalah. Wudu, dari mulai wudunya sampai batal wudunya itu satu masalah, satu persoalan. Maka tidak boleh menggabungkan pendapat ulama dalam satu persoalan. Tapi kalau wudu gaya Syafi'i, lalu salatnya mengikuti gaya Hanafi, dapat dibolehkan, kan beda persoalan. Wudu, salat. Kira-kira bisa dipahami ya. Nah, menurut pendapat yang ini boleh kita menggabungkan beberapa pendapat ulama asalkan tidak dalam satu persoalan. Kira-kira jelas? Kalau misalnya beda persoalan maka boleh. Oke. Yang ketiga ini mengatakan tidak ada larangan agama untuk pindah-pindah mazhab. Nah, ini luar biasa lagi nih. Ini mungkin sebutannya tak bermazhab gitu. Tidak ada larangan agama untuk pindah-pindah mazhab.
walaupun didorong untuk mencari keringanan, dan walaupun dalam satu persoalan hukum. Alasannya gitu, Nabi sendiri apabila disuruh untuk memilih dua perkara, beliau pasti memilih yang paling mudah selama hal tersebut tidak membawa dosa. Nah, golongan ini, kelompok ini menyatakan bahwasanya tidak ada larangan agama untuk berpindah-pindah mazhab. Dalilnya nggak ada, hadisnya nggak ada, nggak boleh berpindah mazhab. Walaupun sebenarnya untuk mencari keringanan, dan bahkan walaupun dalam satu persoalan. Nah, ini ada tiga tadi kan. Yang kedua tadi boleh pindah asal jangan dalam satu persoalan. Yang kedua ini boleh digabung-gabung walaupun dalam satu persoalan. Karena tidak ada dalil larangan agama menyatakan tidak boleh berpindah-pindah mazhab atau tidak boleh campur-campur mazhab. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun pasti mencari yang termudah selama tidak membawa dosa. Nah, ini memang kalau dalam ibadah kita lakukan agak bermasalah sedikit gitu ya, agak susah. Tapi kalau dalam persoalan-persoalan muamalah di zaman hari ini mungkin terjadi hal yang seperti ini, mungkin lebih mudah dan lebih luas seperti itu. Karena tentunya akan membawa dampak yang banyak juga kalau kita sebentar sini sebentar sana sini sana sini, ideologi tidak jelas akhirnya. Makanya di zaman kita ini banyak ideologi misalnya yang tidak jelas karena apa? Dia campur sana campur sini. Ini yang termasuk berbahaya juga dalam pemikiran hukum Islam. Tapi itulah kenyataannya gitu ya. Maka menurut pendapat ini, dengan berdasarkan alasan talfik hukumnya boleh. Maka menurut pendapat ini, dengan berdasarkan alasan di atas, maka talfik hukumnya boleh. Nah, golongan ini dipelopori oleh Imam Kamal Humam dari ulama Hanafiyah. Kita tahu sendiri ya. Beliau berkata, tidak boleh kita halangi seseorang mengikuti yang mudah-mudah. Karena seseorang boleh mengambil mana saja yang enteng apabila ia memperoleh jalan untuk itu. Tapi ini syaratnya adalah orang yang memang betul-betul sudah sampai dalam pemahamannya terhadap hukum Islam. Memiliki syarat-syarat sebagai mujtahid, paling tidak mujtahid fil masail, yaitu berijtihad dalam masalah-masalah tertentu. Nah, kalau bagi orang awam, apalagi nanti hanya pemahaman belaka, dia pemahaman logikanya saja terlepas dari dalil, dia akhirnya bisa bermasalah kalau seperti itu, digabung semuanya. Bayangkan misalnya menikah, mazhab Syafi'i wajib ada wali dan saksi. Wajib ada wali dan saksi. Hanafi tak apa-apa tanpa wali, tapi harus ada saksi. Kalau Syafi'i, Hambali tidak apa-apa, tidak ada saksi, tapi harus ada wali. Lalu dari gabungannya ini kita ambil menikah tanpa wali, tanpa saksi. Bayangkan seperti itu. Itu luar biasa bermasalah. Nah, ini kalau dihasilkan dari pemikiran logika saja tanpa menggunakan dalil. Nah, ini kadang-kadang berbahaya untuk golongan yang ketiga ini kalau dimanfaatkan oleh orang. Oke, lanjut. Menurut Imam Kamal Humam Al-Hanafi, tidak ada nas yang mewajibkan seseorang harus terikat kepada salah satu mazhab. Oke lah, betul memang seperti itu. Walaupun sebenarnya kita harus bermazhab gitu. Saya sebenarnya menyampaikan ini secara objektif begitulah. Tetapi sebenarnya dari penjelasan saya menyatakan bahwa kita tidak bisa lepas dari mazhab. Bagaimana kita bisa memahami ajaran Islam itu kalau tidak menggunakan pemikiran-pemikiran ulama sebelumnya? Mazhab itu kan mazhabun, mazhabani, mazahibu, isim makan. Artinya tempat kita pergi. Zahaba yazhabu zahaban itu pergi, mazhabun itu tempat pergi. Tempat pergi itu berarti berkendara. Artinya berkendara, atau tempat kita merujuk, atau tempat kita kembali, mazhab itu. Makanya daftar pustaka itu disebut dengan maraji', marja'un, marja'ani, maraji'un. Yaitu tempat kembali, tempat merujuk atau referensi. Nah, kalau kita tidak terikat pada referensi, berarti agama kita tidak bereferensi, kayak gitu loh modelnya. Praktek-praktek keagamaan kita tidak bereferensi. Hukum Islam yang kita lakukan, kita ikuti tidak bereferensi. Makanya sebenarnya orang itu terikat dengan mazhab, tidak mungkin tidak bermazhab. Namun begitulah pendapat golongan ini menyatakan bahwasanya boleh talfik tadi itu. Nah, kalau masalah urusan bukan kaitan ibadah, kalau masalah ekonomi, mungkin saya pikir oke lah kalau seperti itu kita gunakan ini.
kita gunakan pendapat talfik ini lebih luas dalam masalah ekonomi. Nah, pada hakikatnya talfik hanya berlaku pada masalah fikihiyah. Betul ya, masalah fikihiyah. Tapi kalau masalah ibadah kan fikihiyah juga. Tetapi kan akan kacau kalau wudhunya gini, ini segalanya kan kalau kita tidak atur semuanya. Nah, makanya, tapi kalau dalam muamalah itu lebih luas, dalam dunia transaksi bisnis segala. Nah, yang ketiga, yang C, mewajibkan seseorang terikat kepada salah satu mazhab berarti akan mempersulit umat. Betul, sebenarnya seperti itu. Tetapi, lagi-lagi saya katakan, kalau dalam ibadah nggak bisa, harus susah kita seperti itu. Dalam muamalah lah mungkin bisa dilakukan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, yang jelas di sini dia ingin mempertahankan bahwasanya pendapat yang ketiga boleh talfik walaupun dalam satu persoalan, mencari yang teringan. Nah, dia mempertahankan pendapat-pendapat mereka ini. Namun demikian, kata saya tadi, dalam urusan muamalah memang kita tidak bisa hanya satu persoalan mengikuti pendapat ulama, karena persoalan-persoalan muamalah ini kan banyak. Persoalan bisnis, termasuk masalah hukum perkawinan, termasuk masalah kayak kewarisan, itu kan masalah muamalah. Maka oleh karena itu, salah satu hal ini di sini kompilasi hukum Islam Indonesia yang merupakan pegangan pengadilan agama saat ini yang bisa disebut sebagai fikih Indonesia, itu sebenarnya merupakan talfik dari 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tapi yang dibahas di situ kan masalah perkawinan, masalah wakaf, masalah kewarisan. Nah, dan lagi juga ada aturan mungkin kaitannya dengan bisnis-bisnis, itu lebih luas lagi sebenarnya, lebih luas untuk berkreativitas dan untuk bertalfik. Nah, tapi terkait dengan ibadah, pelaksanaan sholat dan segalanya itu belum ada yang untuk bertalfik seperti yang dibahas di sini. Yang ada di Indonesia hari ini memang yang banyak dilakukan oleh para ulama, para pakar itu adalah talfiknya secara masalah muamalah gitu, masalah muamalah. Salah satunya adalah kompilasi hukum Islam yang dilahirkan pada tahun 1991, nomor 1, Impres Presiden nomor 1, waktu itu presidennya Soeharto. Nah, itu. Lanjut. Talfik dipandang penting di zaman sekarang, khususnya bagian muamalah, terlebih dari banyaknya muncul persoalan-persoalan yang tentunya tidak dapat menjadi tentunya tidak dapat menjadi Islam yang fleksibel apabila hanya menggunakan satu pemikiran, satu mazhab. Oke, betul. Dalam masalah misalnya kayak bisnis, atau misalnya kayak dalam kehidupan hari ini, misal bayi tabung, ada bank ASI, ada bank sperma, apalagi dalam pergaulan, termasuk juga masalah kayak pencatatan akad nikah, segala perceraian di luar pengadilan, perceraian harus di dalam pengadilan, segalanya. Ini harus ada dukungan dari berbagai macam pendapat yang lain. Maka dengan demikian, supaya fikih itu tidak loyo, kaku dan sehat, bahkan sebaliknya, maka dengan adanya talfik ini, fikih pun dapat hidup sehat, merakyat, dan dinamis. Tapi lagi-lagi saya katakan adalah dalam hal urusan muamalah. Itu kira-kira bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik masalah ini. Nah, di sini kembali ditegaskan, entah disebut talfik atau tidak, entah apapun namanya, entah dalam satu persoalan ataupun tidak, untuk masa kini memang penelitian adalah satu keniscayaan dalam satu persoalan. Lagi-lagi saya katakan, persoalan yang dimaksud adalah lebih cenderung pada persoalan muamalah. Jika suatu persoalan dihasilkan dari penelitian, maka terhindar dari anggapan ingin mencari yang mudah-mudah saja. Kalau misalnya dalam urusan ibadah, kita ada upaya lain. Dalam hal-hal tertentu memang kita ada talfik, gitu kan, ada talfik, tetapi tidak semuanya kita lakukan dalam hal ibadah loh. Tapi dalam hal kayak misalnya sholat gitu, dari wudhu sampai sholat, itu kan ibadahnya. Kalau misalnya tentang muamalah, ibadah yang ada kaitannya dengan muamalah, kayak wakaf, infak, kemudian zakat pun juga termasuk, kemudian apalagi perkawinan, kewarisan,
dan yang lain-lainnya, bisnis apalagi, maka talfik ini sangat diperlukan dalam kehidupan masa hari ini. Tidak bisa kita selalu konsisten dalam satu mazhab, tetapi kita dalam harus ada menggabungkan berbagai macam pendapat untuk menemukan sesuatu yang memang betul-betul maslahat untuk kehidupan kita hari ini. Jadi urusan dunia lah kayak gitu harus lebih diperluas dalam kajiannya. Oke, saudara-saudara sekalian, barangkali demikian mata kuliah kita tentang talfik hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwasanya ada tiga hukum yang berbicara tentang talfik ini. Ada yang menyatakan tidak boleh kalau sudah bermazhab, ada yang menyatakan boleh asal jangan satu persoalan saja, ada yang ketiga boleh walaupun dalam satu persoalan, walaupun mencari yang teringan. Namun demikian, saya memberikan catatan di sini, saya cenderung sepakat adanya talfik, tetapi saya lebih cenderung talfik itu dilakukan dalam dunia muamalah, dalam seperti muamalah yang sudah kita jelaskan tadi. Tapi dalam urusan ibadah, kita tentu ada cara-cara yang lain. Artinya tidak selamanya kita bertalfik gitu dalam ibadah, kan begitu. Memang ada sih kita beribadah. Misalnya kayak gini, ada orang merasa bahwa batal wudhunya kalau tersentuh perempuan. Tapi dalam mazhab Syafi'i sendiri pun Imam Nawawi itu menyatakan bahwasanya kalau dalam keadaan darurat terpaksa seperti orang tawaf tidak bisa menghindari tersentuh dengan lawan jenis, maka dalam keadaan darurat seperti itu tidak membatalkan wudhu. Nah, berarti kan masih bisa kita berpegang dengan satu mazhab itu. Kira-kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.